Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustazah, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul atau bertemu walau hanya melalui video ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak Ustazah, sebelum kita memulai pelajaran, Ustazah ingin memperkenalkan diri Ustazah terlebih dahulu. Ya, nama Ustazah adalah Ustazah Seti Wita. Nah, pasti sudah kenal ya. Jadi, untuk 1 tahun ke depan, Ustazah adalah guru bidang studi BMR Antum-Antunan. Baik anak-anak Ustazah semuanya, sebelum kita belajar, Ustazah ingin mengingatkan anak-anak Ustazah semua bahwasannya dalam kondisi pandemi seperti ini, alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan hal-hal yang bermanfaat. Apa itu hal yang bermanfaat? Hal yang bermanfaat yaitu hal-hal yang kita lakukan yang kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuai hadis, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, nah apalagi anak-anak Ustazah sekarang sudah kelas 4 nih, otomatis semuanya sudah masuk ke kelompok tahfiz. Nah, salah satu hal yang bermanfaat bagi anak-anak Ustazah adalah, salah satunya adalah sering-sering membaca Al-Quran. Nah, sering merojaah di rumah, kemudian suka membantu orang tua. Nah, mudah-mudahan anak Ustazah semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu melakukan hal yang bermanfaat. Oke, baik anak-anak Ustazah semuanya, kita langsung saja mulai pembelajaran kita kali ini. Silakan simak dan tonton video berikut ini. Baik anak-anak Ustazah, siap untuk belajar bersama? Nah, kita mulai belajar. Mulai dari jenis-jenis tempat umum. Apa sih kira-kira tempat umum itu? Tempat umum adalah suatu tempat yang banyak orang berkumpul di dalamnya. Nah, jadi tempat umum ini salah satunya adalah taman kota. Nah, taman kota di sini bisa untuk tempat bermain, tempat olahraga, atau tempat untuk bersantai bersama keluarga. Nah, jadi biasanya taman kota ini masuknya secara gratis. Nah, yang memiliki adalah biasanya pemerintah kota tersebut. Nah, antum pernah bermain ke taman kota? Ya, boleh bermain sama keluarga di sini. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Baik anak-anak Ustazah semuanya, kita masuk ke jenis tempat umum yang kedua. Nah, jadi jenis tempat umum yang kedua adalah bandar udara. Nah, bandar udara di sini adalah tempat orang menunggu pesawat yang akan terbang maupun tempat orang menunggu pesawat yang akan mendarat. Nah, coba antum-antuna semua, siapa yang kira-kira sudah pernah naik pesawat? Masya Allah. Jadi, yang sudah pernah naik pesawat maupun yang belum pernah naik pesawat, jangan sedih. Toib, kita lanjut ke jenis tempat umum yang ketiga. Nah, jenis tempat umum yang ketiga ini salah satunya yang sering lalu lalang di Kota Pekanbaru. Iya, yang sering lalu lalang, siapa yang tahu ayo? Dia jenisnya besar, terus dia rodanya biasanya ada 12, ada yang 10, ada yang 6. Nah, terus dia berwarna biru. Nah, betul. Antum mungkin sudah terbayang. Yang kadang-kadang itu biasanya sangat besar. Ya, betul. Bus. Nah, jadi tempat umum yang ketiga ini adalah terminal bus. Tempat orang menunggu bus penumpang. Nah, ayo siapa yang belum pernah naik bus ini? Ayo segera coba bus kita di Kota Pekanbaru. Baik anak-anak Ustazah semuanya, nah kita akan belajar tentang jenis tempat umum yang berikutnya.
Nah, tadi kita sudah belajar nih bandar udara, terus terminal bus. Nah, kira-kira apa lagi sih kira-kira tempat umum berikutnya? Ya, betul, pelabuhan kapal. Nah, pelabuhan kapal adalah tempat kapal berlabuh dan berangkat membawa penumpang atau barang. Jadi, pelabuhan kapal ini salah satunya adalah jenis tempat umum. Nah, jadi kira-kira anak-anak ustazah pernah naik kapal atau tidak? Oke, kita akan masuk ke jenis tempat umum yang berikutnya. Nih, ustazah akan gambarkan jenis tempat umum yang berikutnya ini adalah sebuah tempat yang dimana banyak sekali orang menjual sesuatu, kemudian sebuah tempat dimana ada penjual dan ada pembeli. Nah, kira-kira apa ayo? Masya Allah, betul. Ya, itu adalah pasar. Nah, pasar adalah salah satu jenis tempat umum. Nah, jadi anak-anak ustazah jangan pernah malas ya bantu bunda membawa barang-barang yang pulang dari pasar. Masya Allah. Ya, kita akan belajar tentang jenis tempat umum yang berikutnya. Nah, jenis tempat umum yang berikutnya adalah di mana antum antuna menuntut ilmu. Nah, di sini antum antuna akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Kemudian antum antuna itu bisa bercengkrama dengan teman-teman antuna, terus bisa bermain bersama teman-teman antuna, tapi yang paling penting antum antuna itu mendapatkan ilmu tadi. Nah, kira-kira jenis tempat umum seperti apa sih? Ya, betul. Jenis tempat umum berikutnya adalah sekolah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa bersekolah kembali seperti sedia kala. Baik anak-anak ustazah, nah sekarang kita masuk ke tempat umum yang berikutnya, yaitu hotel. Nah, hotel itu adalah salah satu tempat umum yang sangat banyak peminatnya, karena biasanya orang yang berada dari luar negeri, jika tidak punya penginapan di dalam negeri, maka mereka lebih memilih hotel untuk tempat menginap mereka. Jadi, anak-anak ustazah, jika misalnya anak-anak ustazah tidak ada saudara di kota tertentu, mungkin bisa antum-antuna itu menginap di salah satu penginapan yaitu bernama hotel. Nah, berikutnya adalah tempat umum yang membuat mata kita lapar dan perut kita lapar. Ayo, kira-kira apa? Coba antum-antuna perhatikan gambarnya. Di sini akan banyak sekali orang menjual lauk pauk, akan banyak sekali orang menjual sambal yang membuat perut antuna akan kenyang jika antuna membelinya. Nah, jadi ini adalah tempat umum, rumah makan, dan restoran. Nah, rumah makan dan restoran itu adalah tempat umum juga loh. Nah, ini adalah tempat orang makan, melakukan pertemuan, atau untuk acara. Ya, tempat umum berikutnya adalah tempat umum yang khusus bagi golongan tertentu saja. Nah, salah satunya adalah masjid. Masjid di sini disebut dengan tempat umum. Tapi, alangkah lebih baiknya jika kita ke masjid hanya untuk beribadah, bukan untuk main-main ya. Tempat umum berikutnya adalah gereja. Nah, gereja ini biasanya untuk orang-orang yang beragama Kristen. Nah, jadi untuk kita yang beragama Islam sebaiknya tidak ke gereja, tapi kita hanya memperkenalkan bahwa gereja adalah tempat umum. Nah, tempat umum yang berikutnya adalah pura. Pura itu adalah
tempat khusus bagi umat Hindu melakukan ibadah. Nah, jadi pura ini adalah tempat ibadahnya umat yang beragama Hindu. Ya, berikutnya adalah tempat umum wihara, tempat khusus bagi umat Buddha melakukan ibadah. Nah, ini berbeda dengan yang pura tadi. Ini adalah wihara. Wihara adalah tempat khusus bagi umat Buddha melakukan ibadah. Ya, demikian anak-anak ustazah. Video-video tadi mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk anak-anak ustazah semua, sesuai dengan hadis yang udah ustazah share tadi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk anak-anak ustazah semua. Ustazah tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.